tapi semangatnya harus sebagai semangat api. Hari ini ada yang tidak hadir? Oh, salah. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Kita akan belajar tentang coding dan KA. Apa KA itu? Ada di sini ya, atau bahasa gaulnya atau bahasa anak jakselnya. KA itu adalah AI. Kalian pasti sudah pada tahu lah. Anak zaman sekarang siapa sih yang nggak pegang HP? Siapa sih yang nggak tahu AI? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan baru yaitu coding KA dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian semua siswa kelas 6A mampu memahami cara berpikir komputasional. Nah, karena nanti berpikir komputasional itu adalah kaitannya dengan KA dan coding sebagai dasar KA dan coding. Yaitu nanti kalian menguraikan tentang cara berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita ke inti pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Itu punya ice breaking atau permainan. Namanya kalau dalam bahasa Inggris itu permainan Simon Say. Si Simon berkata, pemimpin berkata, pegang jempol. Pemimpin berkata, pegang mata. Pegang hidung. Tadi kan ibu di awal instruksinya pemimpin berkata. Jadi tadi pas pegang hidung, ada kata pemimpin berkatanya nggak? Tidak ada, harusnya kalian tidak melakukan instruksi. Apa yang ada di Papatui? Coba dibaca. Coding dan kecerdasan adalah muatan baru yang akan diterapkan di sekolah-sekolah. Dimulai dari sejak fase C, yaitu berarti kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Kenapa pemerintah kita mengharuskan sekolah-sekolah belajar coding dan KA atau AI itu? Ada yang tahu? Saya kira karena menambah wawasan yang baru, tentunya coding KA ini baru. Tadi dunia ini semakin maju, karena tadi kata Sagira juga menambah wawasan baru yang tentunya akan bermanfaat di kemudian hari bahkan dari saat ini. Lihat di sini. Ini diibaratkan ini adalah ajit. Aku lapar. Di rumah nggak ada nasi, nggak ada lauk, adanya mie instan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Azir? Masak mie instan. Seperti apa kalau masak mie? Serta-merta ada lapar, ada mie, harus dimakan mie-nya. Ya, tapi dipecah. Masalah yang besar itu dipecah dari bagian-bagian yang kecil. Menyiapkan alatnya, menyiapkan bahan, lalu cara masaknya pun harus itu yang akan kita pelajari pada pelajaran kita kali ini tentang berpikir sistematis. Nanti ada kaitannya dengan berpikir komputasional. Kira-kira berpikir komputasional itu berpikir yang seperti apa sih? Seperti komputer? Bisa jadi apa lagi? Ya bisa jadi ya. Berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti komputer, tapi bukan berarti kita berpikir seperti robot. Tidak, ya, bukan seperti itu. Jadi apa berpikir komputasional? Berpikir komputasional. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Oke, nah ini contohnya cara berpikir komputasional dalam landasan dekomposisi. Masalah terbesarnya, misalnya di sini adalah Syakira ditunjuk oleh sekolah sebagai ketua panitia acara 17-an. Bingung dong kalau misalnya Syakira harus handle sendiri. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Maka Syakira membentuk suatu panitia-panitia kecil, ya. Ada ketuanya, ada panitia kecilnya, ada seksi acaranya siapa, ada seksi publikasinya misalnya Ais, ada seksi konstitusinya Amel, lalu ada yang patroli itu yang tadi sudah kalian simak, landasan cara berpikir komputasional. Kita baca sama-sama. Yang pertama adalah apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana kita cara memahami tentang landasan itu?
kita akan kerja kelompok bagaimana kita memahami keempat landasan itu. Ibu akan membagikan lembar kegiatan siswa atau LKPD yang harus kalian diskusikan secara berkelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Satu. Situasi masalah sepatu futsal lain sudah rusak. 3 bulan lagi ia akan ikut pertandingan futsal antar sekolah. Sebagai kapten tim futsal sekolah, lain harus memberikan yang terbaik untuk timnya, sehingga yang berniat untuk membeli sepatu futsal baru. Banyak dekomposisi proses memecah masalah besar menjadi masalah kecil agar lebih mudah dipecahkan. Langkah 1. Tentukan masalah mereka atau apa tujuan utama kalian membeli sepatu futsal. Langkah 2. Membuat masalah besar menjadi masalah yang mudah atau beberapa pertanyaan dari uang 2.000 itu apakah kalian jajan? 2. Kalau jajan berapa dan mengeluarkan uangnya? 3. Berapa bisa uang jajan kalian? 4. Jajan apa yang dibeli kalian? 5. Berapa harga satu futsal kalian? Sekarang rencanakan pengeluarannya 2.000. Karena kalian membelikan air saja. Oh, dia bawa bekal dari rumah ceritanya. Oke. Berarti tabungannya hari itu berapa? Oh, gitu. Habis itu total tabungannya berarti 13.000 di hari kedua. Oke, siapa yang mau menjawab? Kira-kira apa sih tadi yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo Bu. Oke, apa kesimpulannya tadi yang sudah dipelajari tentang apa? Berpikir komputasional. Iya, berpikir komputasional. Ternyata berpikir komputasional juga tadi kita lebih spesifik lagi tentang apa ya? Siapa lagi? Saya Bu. Oh ya, apa? Tentang dekomposisi. Tentang dekomposisi. Oke, tadi selain tadi berpikir komputasional dan dekomposisi itu apa? Jadi tadi yang sudah dipelajari itu dekomposisinya seperti apa? Siapa? Ayo. Oke, boleh Ja. Apa Ja? Belajar coding dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi kehidupan sehari-harinya? Seperti contohnya tadi Raya ingin membeli sepatu futsal yang baru. Itu masalah besarnya Masalah kan? besar dan dipecahkan menjadi masalah kecil. Sehingga Raya Sehingga Raya bisa membeli seperti itu. membuat perencanaan. Perencanaan untuk membeli sepatu. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Dari kegiatan tadi, dari mulai tadi kita berdiskusi, lalu menemukan jawaban-jawaban baru ya. Jadi sebenarnya berpikir komputasional itu sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma kita belum sadar ya, ternyata kita itu dalam kehidupan sehari-hari sudah melaksanakan yang namanya berpikir komputasional. Ada apa? Dekomposisi. Yang kedua algoritma. Yang ketiga ada pola. Yang keempat ada abstraksi. Itu adalah landasan berpikir komputasional. Kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian nantinya landasan berpikir komputasional yang 4 ini akan diterapkan dalam kalian membuat coding. Coding buat apa? Untuk nanti kalian dari pengembang AI menciptakan teknologi-teknologi baru menggunakan bahan. Ya, semuanya sekarang sudah serba digital. Jangan sampai kalian semua anak Indonesia ini hanya sebagai user atau pengguna, tapi juga harus bisa mengembangkan atau menciptakan dalam kehidupan sehari-hari diterapkan. Supaya apa? Kalian tidak overthinking. Kalian masa remaja tentunya akan banyak mengalami situasi masalah. Masalah percintaan lah, pertemanan, mulai baper-baperan, mulai mudah tersinggung. Itu alaminya masa remaja seperti itu. Ingat, semua masalah bisa diselesaikan. Dengan cara apa? Coba dengan cara komputasional ini. Kita pecah dengan bagian masalah-masalah yang lebih kecil supaya nantinya bisa diselesaikan masalahnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak yang guru. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan tepuk salut. Masih ingat? Oke, 3, 2, 1. Tepuk salut. Salut.